Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celvita Adahani dengan NIM A1B1251123. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Di novel ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, namun cintanya terhalang oleh adat dan kehendak orang tuanya. Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, pada saat masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang gadis yang bernama Mariamin. Ia adalah seorang gadis yang cantik, sopan, dan berperangai lembut. Sejak kecil, Mariamin sudah bersahabat dengan seorang pemuda yang bernama Amiruddin. Mereka tumbuh bersama, mereka sering bermain, belajar, dan saling berbagi cerita. Dari kebersamaan itu tumbuhlah benih cinta yang tulus di antara mereka berdua. Dan saat mereka dewasa, cinta mereka semakin erat dan kuat. Amiruddin adalah pemuda yang baik, rajin, dan jujur. Amiruddin bekerja keras di kota Medan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Di hati Amiruddin, ia akan menikahi Mariamin ketika ia sudah mapan. Mariamin pun setia menunggu dan yakin bahwa mereka akan bersatu suatu hari nanti. Namun, kisah cinta mereka tuh tidak berjalan dengan mulus. Karena pada saat Amiruddin mengatakan kepada ayahnya bahwa Amiruddin akan menikahi Mariamin, ayah Amiruddin bersikeras menolak bahwa Amiruddin akan menikahi Mariamin. Karena ayahnya mengatakan kalau Mariamin itu miskin, keluarga yang tidak terpandang, dan tidak pantas menjadi menantunya. Tetapi Amiruddin hanya bisa terdiam. Amiruddin ingin membantah, tetapi rasa hormat Amiruddin kepada ayahnya tuh membuat Amiruddin tidak bisa berkata-kata. Karena Amiruddin tidak ingin dianggap menjadi anak durhaka. Walaupun Amiruddin ingin sekali mengatakan kepada ayahnya bahwa Mariamin adalah seorang gadis yang baik, tetapi ayahnya tetap bersikeras menolaknya. Dan kabar penolakan itu pun sampai di rumah Mariamin dan membuat suasana rumah Mariamin menjadi sedih. Mariamin sangat kecewa, tetapi Mariamin berusaha tegar karena Mariamin masih mencintai Amiruddin dan Mariamin berharap Amiruddin akan menikahinya suatu saat nanti. Namun harapannya sirna ketika orang tuanya menjodohkannya dengan pria lain yang disebut dengan Kasibun, saudagar kaya yang sangat sombong, pokoknya jahat. Pria yang dijodohkan dengan Mariamin itu terlihat tampak baik di luar, tapi ketika pernikahannya berlangsung dan berjalan, sifat aslinya itu mulai terlihat, sifat buruknya. Kasibun atau yang disebut dengan suaminya itu kasar kepada Mariamin dan pemarah. Suami Mariamin tidak pernah menghormati Mariamin dan membuat setiap harinya Mariamin itu menderita dan menangis diam-diam saat malam hari. Namun, kesabaran Mariamin itu sangat luar biasa. Walaupun suaminya itu kasar, keras, tetapi dia tetap menghormati suaminya. Ia tidak pernah membantah dan dia berusaha menjalani hidupnya dengan ikhlas. Tetapi penderitaan yang dialami Mariamin itu terus bertambah. Di sisi lain, Amiruddin yang bekerja di Medan pun sering dihantui dengan rasa bersalah kepada kepada Mariamin.
Eh, Ia sering termenung sendirian karena mengenang masa-masa indah bersama Maryamin. Ia mendengar kabar bahwa Maryamin itu tidak bahagia dan menderita. Hari demi hari pun berlalu, penderitaan Maryamin semakin berat. Suaminya semakin kejam dan ia tidak mendapat kasih sayang, dan akhirnya Maryamin jatuh sakit parah dan Maryamin hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur, sedangkan Amiruddin hanya penuh dengan penyesalan. Di saat-saat terakhirnya, Maryamin masih mengingat Amiruddin. Ia menutup mata sambil berdoa untuk mengampuni semua apa yang telah terjadi. Dan tidak lama kemudian Maryamin meninggal dunia di dalam kesedihan. Dan ketika Amiruddin mendengar berita itu, Amiruddin sangat terpukul dan merasa kehilangan bagian penting dari hidupnya, dan Amiruddin sangat menyesal karena tidak memperjuangkan cintanya. Amiruddin pun sangat-sangat bersedih, dan sejak saat itu Amiruddin hidup dalam kesepian dan penyesalan karena setiap harinya ia mengingat wajah-wajah Maryamin pada saat masa lalu yang dia mengingat bahwa dia pernah bermain dan pernah bercerita bersama, dan pokoknya dia saling bertukar cerita. Dan novel ini berakhir dengan penderitaan dan penyesalan. Amiruddin berpendapat bahwa Maryamin meninggal karena ia menjalani pernikahan yang tanpa didasari dengan cinta. Sementara Amiruddin hidup dalam kesedihan karena tidak berani membantah dan memperjuangkan cintanya kepada Maryamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan kembali. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bye-bye.